Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zikri dengan NIM 19126086. Pada kali ini saya menampilkan pemaparan video tentang sebagai duta HAM dan Kebhinneka Tunggal Ika. Pada saat ini saya mengangkat topik yang masih berkelanjutan yang masih menjadi polemik, yaitu pelanggaran HAM di Poso. Tepat 20 tahun yang lalu, pelanggaran HAM terjadi di wilayah Poso, di mana pelanggaran tersebut berbau sara, yaitu suku, agama, ras, namun lebih khususnya yaitu agama. Hal tersebut menjadi buah bibir bagi kita yang telah melakukan reformasi selama 20 tahun. Namun pelanggaran HAM tersebut masih berkelanjutan karena sensitif sekali tentang permasalahan keberagaman ini di Indonesia. Mengapa kami mengangkat kasus ini? Dikutip dari Wikipedia berikut, bagaimana gambaran menjadi pelanggaran HAM tersebut, di mana sebuah harga nyawa tidak berharga lagi bagi mereka, pertumpahan darah di mana-mana, ketakutan dan lain sebagainya di 30 tahun yang lalu. Namun masih berlanjut pada saat ini, gesekan-gesekan yang mungkin akan terjadi di masa depan apabila kita sebagai generasi muda tidak bisa membentengi, membendung tentang pelanggaran HAM tersebut. Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Poso ini kerap terjadi karena adanya pemancing situasi, sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi lebih tajam. Dikutip dari Komnas HAM bahwasanya pelanggaran di Poso terjadi dari tahun 98 sampai tahun 2000, di mana terjadi pertumpahan darah, pembantaian di pesantren Wali Songo. Maka dari itu korban-korban dari kaum muslimin pun merasa membekas di hati mereka, sehingga hal-hal tersebut mereka sedih melihat pembantaian tersebut, sehingga dendam berkelanjutan masih terasa. Tepat perjanjian perdamaian dilakukan, namun pasca perjanjian tersebut malah merasa ketidakadilan di kaum muslimin masih terlihat. Maka dari itu meletus kembali perang atau pelanggaran HAM di Poso ini. Satu nama yang sangat menarik kami lihat dalam masalah ini, adanya nama kelompok-kelompok ekstrim dari kaum muslimin seperti yang berada di Poso seperti Santoso, dikarenakan mereka tidak merasa hal yang dilakukan oleh pemerintah itu salah, sehingga dia merasa teror, mereka merasa ingin melawan pemerintah karena ketidakadilan. Maka dari itu TNI Polri melakukan pendekatan persuasif dengan antropologi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pemirsa yang sangat kami banggakan, kami sebagai duta HAM pada saat ini, kita perlu melakukan pendekatan bagaimana dan apa yang terjadi ketika pelanggaran HAM tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kelompok-kelompok yang ekstremis yang meruntuhkan, menghancurkan NKRI itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda perlu mempelajari bagaimana tentang keberagaman, bagaimana tingkat-tingkat perbedaan yang bisa ditoleran dan mana yang tidak ditoleran. Kita harus bisa mewanti-wanti perbedaan-perbedaan dan hasutan-hasutan dari kelompok yang ingin menjadi perpecahan. 20 tahun yang lalu kejadian Poso masih terasa bagi kita. Maka dari itu perbedaan yang bersifat sara, perbedaan yang bersifat agama, perlu kita melakukan pendekatan, perlu kita melakukan diskusi pada titik mana yang terjadi perbedaan tersebut. Maka dari itu hendaklah kita mempelajari bagaimana sebuah keadilan HAM, keadilan sebuah beragama di suatu bangsa Indonesia yang bercitra beragam. Maka dari itu kita kembalikan kesatuan Republik Indonesia. Hal yang terjadi di masa lalu sebuah pembelajaran bagi kita agar tidak terulang kembali perbedaan-perbedaan seperti itu. Saya Muhammad Zikri, mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.